Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, jumpa lagi di DN Setari. Di video kali ini aku akan kembali share tentang kisah keajaiban sholawat, yaitu sholawat Sajaratun Nuqut dan juga bagaimana cara mengamalkannya. Jadi buat kalian yang penasaran seperti apa itu sholawat Sajaratun Nuqut dan keajaiban apa yang aku alami, simak videonya sampai akhir ya. Oke, sebelum itu aku ingin cerita dulu bagaimana aku kenal tentang sholawat Sajaratun Nuqut ini. Jadi sholawat ini tuh banyak yang menyebut dengan sholawat pohon uang. Aku udah tahu sholawat ini tuh sejak tahun 2018. Waktu itu tuh siswa-siswa aku tuh kayak cerita gitu loh, bahwa mereka tuh diajarin berbagai macam sholawat oleh pengasuh yayasan di sekolah kita. Nah di situ tuh salah satunya adalah sholawat pohon uang gitu. Aku udah tahu sejak 2018. Cuman aku tuh kayak denger namanya gitu kayak yang agak aneh gitu ya, sholawat pohon uang. Kesannya kayak gimana gitu ya. Nah tapi kemudian aku mulai mengamalkan sholawat ini tuh sejak tahun 2019 kemarin. Nah lalu kemudian aku tuh mulai searching gitu ya, cari-cari tentang sholawat Sajaratun Nuqut ini. Beneran ada nggak sih sholawat pohon uang gitu. Nah ternyata setelah aku cari itu beneran ada gitu. Dalam bahasa Arabnya itu disebut sholawat Sajaratun Nuqut, jadi pohon uang Sajaratun Nuqut. Dan ini tuh diajarkan oleh atau diijazahkan oleh Habib Sagaf bin Mahdi bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Nah dari situ aku mulai mengamalkan. Nah dan juga kita tuh kalau ngomongin tentang uang gitu ya, di era sekarang itu bener-bener kayak yang sesuatu yang apa ya, bahkan ada istilah gitu ya, uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang gitu. Maksudnya karena uang itu di zaman yang sekarang itu digunakan sebagai alat tukar ya. Kalau kita mau apa-apa itu kan alat tukarnya tuh uang gitu. Makanya orang di zaman modern ini tuh menganggap uang itu ya benar-benar sesuatu yang penting gitu. Walaupun sebenarnya ya uang bukan segalanya. Cuman memang kalau kita kayak pingin sesuatu ya alat tukarnya itu adalah salah satunya adalah uang. Dan tahun 2019 kemarin itu aku kan ngajar gitu ya di sebuah sekolah. Setelah ngajar itu aku biasanya punya pekerjaan lain atau pekerjaan sambilan, dan itu dilaksanakan setelah habis maghrib sampai jam 9 atau bahkan sampai jam setengah 10. Nah lama-kelamaan aku ngerasa kayak yang aku tuh ngapain gitu ya, kayaknya tuh udah dari pagi sampai sore ngajar, kemudian masih habis maghrib masih kerja lagi gitu kan. Itu kayak yang apa sih yang aku cari gitu loh. Nah akhirnya aku memutuskan untuk berhenti mengerjakan pekerjaan sambilan itu. Jadi aku nggak kerja lagi dan aku fokus untuk lebih memperbanyak amal ibadah gitu ya. Dan salah satunya aku tertarik untuk atau tergerak untuk mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqut ini. Bener nggak sih kalau kita ngamalin sholawat ini tuh kita kayak punya pohon uang gitu. Nah sejak pertengahan 2019 kemarin, kira-kira bulan Mei Juni, itu aku mulai dawamin baca sholawat Sajaratun Nuqut ini. Jadi cara mengamalkannya itu adalah kita baca sholawat Sajaratun Nuqut yang bacaannya itu adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dibaca sebanyak 400 kali setelah selesai waktu isya. Jadi boleh langsung setelah sholat isya atau boleh pokoknya setelah selesai isya gitulah. Nah ini tuh aku tahu cara mengamalkannya ya dari itu tadi, dari Habib Sagaf bin Mahdi. Nanti aku perdengarkan audionya, dan untuk videonya nanti aku akan taruh di description box. Karena dari pengalaman aku yang kemarin, kalau aku menyertakan video dari
orang lain itu kadang aku kena copyright gitu. Makanya aku pendengarkan aja ya bagaimana amalan sholawat Sajaratun Nuqut ini yang disampaikan oleh Habib Sagaf bin Mahdi. Jadi simak bersama ya. Alhamdulillah mendapat ijazah baca salawat, namanya salawat Sajaratun Nuqut, salawat pohonnya uang, dibaca di waktu isya. Salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 400 kali. Guru saya berkata, nanti kamu pikulanmu ringan dan rizkimu banyak seperti pohon uang di depan rumah. Ya, saya kasih ijazah, bilang terima dan diamalkan ya, untuk baca salawat setiap malam waktu isya. Tidak harus habis sholat, yang penting di waktu isya, dari mulai habis sembahyang isya sampai terbitnya fajar, sambil nonton TV, sambil pegang tasbih, baca selawat, sambil ngobrol sama istri, anak, keluarga, jangan lepas pegang tasbih, baca selawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan saya buktikan sendiri, saya dulu miskin papa miskin papa. Istri saya itu bajunya cuma satu di badan. Kalau mau pergi periksa ke rumah sakit bersalin, itu tidak disuruh bayar, karena baju itu saja yang dipakai. Nah, tapi setelah saya mendapat guru mengijazahkan selawat ini, saya itu betul-betul dilimpahi uang. Saya kasih tahu teman-teman saya, jangan kasih sudah sama saya sudah cukup, lebih. Tetap aja dikasih. Dan tahu berkatnya selawat itu. Itu hak. Orang-orang kikir itu kantongnya itu sampai robek. Dilepasnya uangnya. Kalau lihat saya gitu, dilepas. Karena saya mengamalkannya betul-betul dengan istiqamah. Saya harapkan membaca dengan istiqamah. Insya Allah dibarakahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Nah, itu tadi cuplikan audio tentang ceramahnya Habib Sagaf bin Mahdi yang menjelaskan tentang sholawat Sajaratun Nuqut. Nanti aku taruh link tentang videonya itu di description box. Nanti kalian bisa akses untuk ke videonya itu. Nah, di sini ya, setelah aku mengamalkan sholawat Sajaratun Nuqut ini, alhamdulillah aku benar-benar merasakan keajaibannya gitu. Dan aku mulai mengerti kenapa sholawat ini tuh disebutnya sholawat pohon uang gitu. Karena sejatinya tuh gini, mungkin itu cuma makna kiasan gitu ya, cuma kata kiasan pohon uang gitu. Jadi maksudnya kalau kita punya uang gitu ya, di zaman modern ini kita tuh kayak yang lebih mudah gitu loh untuk beli sesuatu, untuk lunasin hutang dan lain sebagainya gitu. Jadi intinya fadilahnya sholawat ini menurut aku adalah kita tuh kayak yang dilancarkan rezekinya gitu loh. Jadi dompet kita tuh kayak yang nggak pernah kosong gitu. Dan itu yang aku alamin. Jadi sejak aku ngamalkan sholawat Sajaratun Nuqut ini, setelah selesai sholat isya, aku lebih suka mengamalkannya setelah selesai sholat gitu. Jadi setelah selesai sholat aku langsung baca sholawat Sajaratun Nuqut ini. Di situ aku kan berhenti kerja gitu ya, berhenti kerja sambilan tadi. Nah, ternyata ya penghasilan aku gak berkurang gitu, justru bertambah. Bahkan sejak Juli atau sejak Agustus 2019 kemarin, aku bikin channel YouTube yang disetujuin untuk monetisasi gitu. Dan sejak saat itu aku punya penghasilan dari YouTube ya. Dan ya itu tadi, penghasilannya jauh lebih banyak dibandingkan pekerjaan sambilan aku tadi. Jadi ya itu tadi, mengalirlah yang namanya uang gitu. Jadi dompet aku nggak pernah kosong, alhamdulillah. Jadi ada aja gitu rezeki. Bahkan juga rekening aku, kalau sebelumnya itu kalau udah mau akhir bulan gitu ya udah tipis banget saldonya gitu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah selalu ada dan bahkan bertambah terus gitu. Itu sih keajaiban sholawat Sajaratun Nuqut yang aku rasakan banget gitu. Dan akhirnya aku bilang ke orang tua aku, ke bapak aku bahwa
Ayo deh, coba keluarga kita amalkan sholawat Sajaratul Nuqut ini bersama-sama gitu. Dan ternyata alhamdulillah gitu, bapak aku mulai mengamalkannya setelah selesai sholat isya, dan alhamdulillah bener-bener ngerasain juga gitu. Jadi kan orang tua aku itu bertani sayur gitu ya, sambil dijual juga gitu. Nah, entah kenapa sayur-sayur yang kita tanam gitu, alhamdulillah selalu tumbuh dengan baik gitu. Bahkan saat yang petani lain itu tanamannya kayak gagal panen gitu, alhamdulillah orang tua aku tuh nggak pernah merasakan itu gitu. Bahkan apa ya, tumbuhannya itu, sayurannya itu tumbuh dengan subur, tumbuh dengan baik, dan alhamdulillah juga penghasilannya dari bertani itu jadi jauh lebih berkah lah gitu. Jadi kayak yang nggak pernah kekurangan uang gitu, nggak pernah kayak kekurangan penghasilan. Nah, jadi buat teman-teman yang mungkin sekarang kayak kesulitan keuangan, kemudian kayak yang rezekinya lagi seret gitu ya, atau kayaknya pingin sesuatu tapi kok sulit gitu ya. Nah, teman-teman bisa mengamalkan yang sholawat Sajaratul Nuqut ini, dibaca 400 kali setelah selesai waktu isya gitu. Dan bahkan di sini Habib Sagaf tadi menjelaskan bahwa baca sholawatnya boleh sambil nonton TV gitu ya, boleh sambil melakukan aktivitas yang lain, gak harus setelah selesai sholat gitu. Cuman kalau aku pribadi memang lebih suka ngamalin sholawat itu setelah selesai sholat, karena setelah selesai sholat itu termasuk waktu yang mustajab gitu loh, waktu yang bagus untuk berdoa gitu. Mungkin ada sebagian yang kayak gak setuju gitu ya, sholawat kok duniawi banget sih, sholawat kok untuk minta uang gitu. Nah, di sini aku udah pernah menjelaskan tentang itu di video-video yang sebelum-sebelumnya, silakan dicek di situ. Di situ juga aku menyertakan penjelasannya Habib Novel gitu loh, bahwa kita itu kalau minta sesuatu ya mintanya ke Allah gitu. Jangan mengandalkan diri kita sendiri gitu. Salah satunya kalau kita minta kepada Allah, ya salah satunya adalah bertawasul dengan baca sholawat. Kita minta perantara dengan cara baca sholawat, kita minta syafaatnya Rasulullah gitu. Jadi apa salahnya gitu, daripada kita kayak yang mengandalkan diri sendiri, mengandalkan pekerjaan, mengandalkan yang lain-lain gitu. Menurut aku sih, kenapa nggak mengandalkan Allah aja gitu. Toh kita memang tidak bisa hidup kalau bukan karena Allah gitu. Jadi ya mungkin ada pendapat yang berbeda ataupun tidak setuju dengan amalan-amalan sholawat seperti ini, ya silahkan gitu. Tapi jangan sampai mempengaruhi orang lain untuk kayak yang gak mau baca sholawat gitu. Oke, cukup sekian video kali ini. Terima kasih sudah mau menyimak dari awal sampai akhir. Selamat mengamalkan. Nah, pesannya Habib Sagaf tadi, kita harus istiqomah gitu, supaya kita benar-benar merasakan keajaiban sholawat itu tadi. Jadi kalau yang kok 1 bulan pertama belum ada kelihatan gitu ya, 2 bulan belum ada kelihatan keajaiban, ya udah terusin aja gitu. Jadikan itu sebagai amalan yang kita amalkan seumur hidup kita gitu. Maka insya Allah keajaiban itu pasti akan datang juga kepada teman-teman semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.